Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan siap untuk belajar ya. Perkenalkan, saya Kayla Libina, dosen pengampu mata kuliah Teori Pasca Struktural. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang kritik sastra. Oleh sebab itu, materi hari ini kritik sastra feminis. Tetapi sebelum memasuki teori, kita akan membahas apa itu feminisme. Saya ingin mengajak teman-teman melihat lebih dulu sebuah fenomena yang cukup viral belakangan ini. Silakan teman-teman menyimak video singkat berikut yang disebut Blackpink. DPR maju sini! Prabowo sini! Basakti! Ayo siapa yang berani keluar sini? Polisi jangan ngumpet lo bangsa! Weh anjing! Ini lo! Kemarin bawa ituan lo! Kemarin bawa ituan tuh! Yang air itu lo! Kemarin bawa gas air mata lo! Mata lo tuh pincak itu! Mata lo buta anjing! Lo belain siapa lo anjing? Orang dituin lo! Anak orang digasin lo! Oh, awas lo! Oh ya, mudah-mudahan lo! Perutnya pada busuk! Oh, yang di dalam itu anjing! Liatin lo, ntar perutnya busuk semua! Tuh! Pertanyaan sederhananya untuk diskusi, mengapa yang viral justru kerudung pinknya bukan isi orasinya? Mengapa visual perempuan lebih cepat menyebar daripada suara perempuan itu sendiri? Fenomena ini menunjukkan bagaimana perempuan seringkali dibaca melalui simbol, tubuh, dan warna, sementara suaranya justru tidak terdengar. Dari sinilah kita masuk ke dasar pembahasan hari ini, yaitu feminisme. Feminisme adalah gerakan untuk mencapai kesetaraan gender dan melawan patriarki. Menurut Jajanegara dan Bell Hooks, feminisme berfokus pada bagaimana perempuan diperlakukan, bagaimana tubuh mereka diberi makna, dan bagaimana ketidakadilan gender terjadi dalam masyarakat. Gerakan ini berkembang dalam 4 gelombang. Gelombang pertama, memperjuangkan hak-hak legal seperti hak memilih dan kesetaraan hukum. Gelombang kedua, memperjuangkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik termasuk perempuan minoritas. Gelombang ketiga, membawa pembaruan yaitu feminisme menjadi lebih beragam dan tidak tunggal. Gelombang keempat, yang kita jalani sekarang, sangat dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial. Di Indonesia, salah satu contoh feminisme gelombang keempat adalah kampanye digital, yaitu tagar Hidup Perempuan yang Melawan. Tagar ini digunakan untuk merayakan perempuan yang berani bersuara, baik lewat postingan X, Instagram, maupun aksi langsung seperti poster Marsinah Tak Pernah Mati. Ini menunjukkan bahwa perempuan hari ini tidak hanya hadir, tetapi juga melawan ketidakadilan. Setelah memahami feminisme dan perkembangannya, kita masuk ke cabang kajian sastra yang disebut kritik sastra feminis. Kritik ini muncul sebagai respon terhadap tradisi sastra yang sejak dulu didominasi oleh suara laki-laki, baik penulisnya, pembacanya, maupun nilai-nilai yang dianggap penting. Karena itu, kritik sastra feminis mencoba melihat kembali karya-karya sastra dengan kacamata perempuan. Menurut Sunarjati Jajanegara, kritik sastra feminis adalah usaha untuk membaca dan menafsirkan karya dari sudut pandang perempuan, terutama untuk melihat ketidakadilan yang mungkin tersembunyi dalam teks. Jadi, kritik sastra feminis bukan hanya tentang perempuan sebagai tokoh, tetapi tentang bagaimana perempuan dibayangkan, siapa yang berhak berbicara, dan nilai-nilai apa yang dianggap normal dalam teks. Itulah yang kita sebut membaca dengan kesadaran gender atau reading as a woman. Setelah memahami bagaimana cara membaca teks dengan kacamata feminis, sekarang kita akan melihat satu contoh teks budaya yang cukup populer, yaitu lagu Sabda Alam karya Ismail Marzuki.
asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Lirik ini menghadirkan konsep hubungan pria-wanita sebagai sesuatu yang ditetapkan alam dan asuhan dewata. Dengan memakai legitimasi alam dan takdir, lirik ini menormalisasi hierarki gender, pria sebagai pihak berkuasa, perempuan sebagai pihak yang dijajah. Pada liriknya yang berbunyi, diciptakan alam pria dan wanita, ditakdirkan bahwa pria berkuasa, menunjukkan bahwa tatanan gender diposisikan sebagai sesuatu yang kodrati, bukan konstruksi sosial. Dalam kritik feminis, ini adalah mekanisme ideologis yang membuat patriarki tampak abadi dan tidak dapat digugat. Menggunakan konsep takdir dan alam, berfungsi menutup kemungkinan perempuan memiliki agensi atau posisi setara. Lalu, pada liriknya yang berbunyi, adapun wanita lemah lembut manja, mengkonstruksi perempuan dalam stereotip klasik, yaitu lembut, manja, pasif, tidak mandiri. Kritik feminis menyoroti bahwa atribut ini bukan sifat bawaan, melainkan hasil budaya patriarki yang membentuk perempuan agar bergantung pada laki-laki. Kelembutan dijadikan alasan pembenaran dominasi pria, yaitu jika perempuan manja, maka pria wajar berkuasa. Lalu pada liriknya yang berbunyi, wanita dijajah pria berkuasa, bukan hanya deskriptif tetapi normatif. Kata ditakdirkan sebelumnya membuat penjajahan itu tampak benar, bahkan sah. Dalam kritik feminis, ini adalah bentuk paling gamblang dan internalisasi patriarki, yaitu kesenjangan kekuasaan yang dinaturalisasi melalui seni dan budaya. Kesimpulannya, dalam perspektif kritik sastra feminis, lirik lagu Sabda Alam versi Ismail Marzuki, yang pertama, mereproduksi struktur patriarki secara terang-terangan.
Yang kedua, menaturalisasi dominasi laki-laki sebagai kehendak alam. Yang ketiga, menempatkan perempuan sebagai objek pasif yang didefinisikan dari luar. Yang keempat, dan menghapus agen serta suara perempuan. Lagu ini menjadi contoh bagaimana karya seni klasik berperan membentuk dan melanggengkan ideologi gender timpang pada masanya. Sekian kelas hari ini materi kritik sastra feminis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.